Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi saat ini di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita serahkan setiap persoalan kita mau melepaskan semuanya, kita tanggalkan semuanya karena kita akan fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau berlari pada tujuannya, yaitu panggilan ilahi untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Semua untuk kebaikan kita dan kita akan bersama-sama Dia suatu saat nanti di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita akan naikkan doa kita mengawali ibadah Menara Doa Online kita. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Allah kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami hamba-Mu ya Bapa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus, kami mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami rindu lebih lagi Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Engkau luruskan setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Untuk fokus kepada kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk penuaian jiwa yang terakhir ya Bapa, biarlah Engkau pakai setiap kami. Kami tidak hanya mau menonton ya Bapa, kami mau menjadi pelaku-Mu, pelaku firman-Mu, dan kami mau masuk dalam kehendak-Mu, yaitu menjadi penuai di akhir zaman ini ya Bapa. Ya Allah, kami pakai kami semua, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami tahu Engkau akan menolong setiap kami apabila kami mempunyai hati yang rindu ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Allah, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian ini bersama, katakan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sama-sama dari awalnya. Oh, Kaulah Tuhanku. Katakan Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di
ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari lebih lagi, sama-sama dari awal kita ulangi lagu ini, nyanyi. Kaulah Tuhanku, katakan kaulah, kaulah Raja, Kau yang Yesus, Kau yang termulia di bumi dan di. Mari sama-sama dari awal lebih lagi katakan kaulah, kaulah Tuhanku, kaulah, kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di. Mari kita sembah Dia, angkat suara kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari semuanya kita naikkan doa kita bagi Dia. Syaranamalabaya Santo. Ya Allah, ini doa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai kami semua ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bawa mata kami hanya tertuju ke arah kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau pakai kami ya Bapa untuk memberitakan firman-Mu, untuk menceritakan kebaikan-Mu, dan menceritakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Mari ya Allah kami, lebih lagi ya Tuhan, Engkau pakai kami semua. Kami mau sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari semuanya kita sembah Dia. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji Yesus, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita sembah, kami puji Engkau Yesus, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan Yesus. Syaranamalayasa, buat setiap penyertaan-Mu Yesus. Syaranamalah, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kemurahan selalu
mana saja, mari kita sembah Dia. Kita angkat suara yang terbaik kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Shakaralabo yada balabaya sano, shakaralabo irada balabaya takaralabo, sharalabaya takaralabo yamo, sharalabalabalabalabalabalabalabalabala, ure alabalabaya takaralabaya, shakaralabo yada balabalabalabalabalabala, ura labaya takaralabaya, rokurus, rokurus, iralabalabalabalabalabalabala, penuhi kami. Yes. Seumur hidup kami akan menyembah Engkau ya Allah kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Dalam segala keadaan kami akan tetap menyembah Engkau ya Allah kami. Karena itulah kehidupan kami ya Bapa. Memuliakan nama Yesus. Mari umat Tuhan, dengan lembut kita nyanyikan bersama, katakan sembah ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan kami sembah, sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja, kami sembah, sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari semuanya lebih dalam lagi, angkat suara kita sembah, ku sembahkan ya Allahku, Yesus, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku. Yes, Father. Oh, iralah pada saat kami menyembah Engkau, oh, penuhi kami semua ya Tuhan. Tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Raja, sembah
Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu Yesus untuk melayani. Biarlah sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini
dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi Yesus, dipenuhi api kemuliaan. Oh, dipenuhi Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Irana bala-bala ya santa karalabo. Allah mulia kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah seperti di surga, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Tuhan, di menara doa hari ini Tuhan, satu hal yang kami minta, beri kami Tuhan urapan yang baru buat setiap kami. Tuhan, urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru, yang segar. Beri kami roh hikmat, wahyu Tuhan, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Supaya kami bisa ya Tuhan mengambil keputusan yang benar, yang tepat, yang bijak ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, satu kerinduan kami. Ya Tuhan, satu yang kami ingini.
Kami ingin mengenal Engkau. Kami ingin mengenal kuasa kebangkitan. Kami ingin ya Tuhan mengalami persekutuan dalam penderitaan. Supaya ya Tuhan kami akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan di menara doa ini satu ya Tuhan, kami ingin membangun manusia rohani kami. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus bicara buat kami secara khusus, secara pribadi. Biar firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Ya Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya ingin berikan judul ya pada khotbah saya, yaitu untuk kita belajar bersama-sama tentang 2 keputusan penting dalam hidup kita. Nah, sinilah saudaraku yang kita akan belajar ya kan dari Rasul Paulus, saudaraku. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14, mari kita akan baca sama-sama saudara. Kita ambil 1-2 ayat yang kita mau bahas untuk kita renungkan dalam waktu yang singkat ini. Kita baca yuk sama-sama. Filipi 3 ayat 10 sampai 11, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saya ingin ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan. Ya kan, kalau saya percaya bahwa Allah menyiapkan buat setiap kita ya kan satu hadiah, satu berkat. Bukan cuma nanti pada waktu kita di surga, tetapi juga saudara selama kita bisa menjalani kehidupan ini. Katakan amin. Saya senang dengan kata makarios. Makarios ini adalah satu kehidupan yang dimana adalah kata pertama yang Yesus ucapkan ketika Yesus saudara berkhotbah di atas bukit. Yaitu kita bisa baca dalam Matius pasal 5. Saudara, Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin dalam hadapan Allah, maka dia ya kan sudah banyak sekali. Nah, kerinduan hati Tuhan ya saudara adalah setiap kita ya kan bisa memiliki kehidupan yang apa? Makarios, berhasil, beruntung dan berbahagia. Nah, bagaimana caranya saudara kita bisa jadi orang yang makarios, berhasil, beruntung dan berbahagia? Kita harus belajar mengenal. Saudara mengenal Tuhan, kalau mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, cara Tuhan. Ya kan, untuk menjalani hidup itu bagaimana? Saudara Kristus, ya kan? Supaya kita bisa melakukan, mengerti daripada kehendak Tuhan. Nah, Paulus dia berkata saudara dalam Filipi 3 ayat 13. Dia berkata gini. Tetapi ini yang aku lakukan. Apa saudara? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini benar-benar prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus belajar melupakan segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dalam hidup kita. Ini yang kita harus belajar. Saudara Kristus, karena kalau kita tidak pernah mau belajar melupakan segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, kita ini seperti ibarat ayam atau kambing yang diikat talinya saudaraku, yang akhirnya kita nggak pernah pergi kemana-mana. Hidup kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemajuan.
saudara Kristus. Nah, apa yang dilupakan oleh Paulus? Paulus bilang, aku melupakan yang di belakangku. Apa yang dilupakan oleh Rasul Paulus? Kalau saudara baca di kitab Filipi, saudaraku, ya kan? Yang pertama yang dia lupakan itu apa? Dia belajar melupakan. Dia belajar melupakan semua kesuksesannya, keunggulannya di masa lalu. Saudaraku, ya apa? Dia berkata, aku nih berasal dari suku Benyamin. Aku orang Farisi. Dia berkata, aku adalah murid dari siapa? Tokoh besar. Ya kan, guru besar pada waktu itu, Gamaliel. Zaman sekarang kalau kita bisa sekolah di universitas terbaik dengan kita punya profesor yang terkenal, itulah Rasul Paulus, saudara. Itu masa lalu dia, keunggulan dia. Dan dia berkata juga, dia adalah seorang yang memiliki jabatan tinggi. Dengan memiliki otoritas. Dari mana, saudara? Mahkamah agama. Saudara, untuk apa? Menangkapi. Saudara, dia punya apapun yang dia mau buat, dia bisa buat karena dia punya otoritas itu. Itulah keberhasilan Paulus di masa lalu. Ini orang cerdas sekali. Orang hebat. Tetapi juga saudaraku, bukan cuma dia mau melupakan semua kesuksesan dan keunggulan dia di masa lalu. Tapi juga saudara, dia juga belajar melupakan semua kejahatan dia. Semua kegagalan dia. Semua dosa dia di masa lalu yang sudah diampuni oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudaraku, ya, bahwa di masa lalu dia ada seorang apa? Pembenci, pemarah, penganiaya, dan pembunuh daripada jemaat. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus, saudara dan saya, kita juga harus ambil keputusan. Kalau kemarin saudara kita ambil keputusan, yang pertama adalah kita harus setiap hari mengevaluasi diri kita. Saudara, untuk bisa melihat hati kita. Saudaraku, apakah kita benar-benar memang mengasihi Tuhan? Yang kedua, ya, keputusan kita yang kedua ini kita belajar melupakan apa yang ada di belakang, di masa lalu kita. Ya, kita perlu melupakan, menghapus ya segala kebiasaan buruk kita. Dosa-dosa yang mengikat kita. Saudaraku, pergaulan yang buruk. Segala kejahatan atau mungkin kesalahan orang lain. Saudara, itu kita perlu belajar melupakan, saudaraku. Dan kita juga tidak boleh terpaku dengan kehebatan dan kesuksesan kita di masa lalu. Katakan amin. Nah, maksud saya Pak Sabta, mungkin saudara tanya gini, Pak, apa tujuannya saya melupakan dengan yang lalu? Maksud gini, kalau masa lalu, kalau kita mengingat yang di masa lalu ini, akhirnya saudara membuat kita makin terluka. Membuat kita makin terlena. Saudara, itu yang harus kita lupakan. Yang mengerti katakan amin. Tetapi bukan berarti sama sekali kita gak boleh lihat ke belakang. Kalau kita mau melihat ke belakang, itu harus menjadi dasar. Ya kan saudara, pijakan iman kita. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, kita ingat pertolongan di masa lalu. Hari ini pun Tuhan bisa tolong saya. Nah, itu soalnya, saudara, itu yang gak boleh kita lupa. Saudara, tapi yang kita lupa adalah sesuatu yang bisa memahitkan hati kita. Ya kan, sesuatu yang itu adalah hal-hal yang pengalaman yang pahit. Saudaraku, ya, kegagalan, kejatuhan, trauma-trauma di masa lalu. Saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan juga memberikan perintah kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Apa firmannya, saudara? Mari kita lihat dan kita baca. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ini saudara, ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kenapa tidak boleh ingat? Ya kan saudara, enggak usah perhatikan. Karena ayat 19 ini lanjutannya. Lihat kata Tuhan, ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan perintahkan kita, gak usah ingat dah yang lalu. Jangan perhatikan yang lalu.
Kenapa? Karena di depan Tuhan sedang hari ini. Tuhan sudah siapkan yang lebih baik buat setiap kita. Katakan amin. Nah, saya ingin ajar saudara begini. Kata melupakan di sini bukan berarti kita tidak ingat. Kata melupakan di sini artinya kita mengambil keputusan untuk tidak mengingat-ingatnya lagi. Jadi kita mengambil keputusan untuk tidak mau mengingat-ingat lagi. Apa saudara? Pengalaman masa lalu kita, entah itu perbuatan jahat atau keburukan orang lain kepada kita, sudah tidak usah diingat-ingat. Walaupun tidak bisa lupa. Kita nggak bisa lupakan. Tapi kita tidak boleh ingat-ingat. Katakan amin. Beda kan? Saudara, beda. Kita nggak mungkin bisa lupa kok. Kesalahan orang, kejahatan orang, nggak bisa lupa. Tapi kita bisa tidak mengingat-ingatnya lagi. Nggak usah pikirkan, nggak usah omongin lagi. Nah, ini yang harus kita doakan. Kalau saudara mau, saya mau, ya kan, hidup bisa mengenal Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Karena kenapa? Kalau kita selalu ingat terus, saudaraku, sampai kita ngomong gak lupa aku tuh. Iya kan, bagaimana jahat, betapa jahat dia. Itu melukai diri sendiri sebenarnya. Kata-kata yang model seperti itu. Betul gak saudara? Melukai diri kita. Ini yang membuat padam api Tuhan. Ini yang membuat sukacita keselamatan kita jadi hilang. Damai sejahtera pun hilang. Ya, saya kasih contoh saudara, setiap kita pasti pernah ditipu sama orang yang kita percaya. Dikhianati oleh orang yang kita percayai, yang kita sudah bangun. Itu setiap kita pasti ngalamin itu. Saudaraku, ya kan? Kita gak pernah lupa. Saudara bisa lupa gak orang yang pernah nipu saudara? Gak bisa lupa. Orang yang mengkhianati saudara gak bisa lupa. Ya, tetapi saudara bisa. Ya kan? Firman Tuhan bilang harus mengambil keputusan. Untuk apa? Tidak mengingat lagi. Katakan amin. Kalau toh kita bicarakan tentang apa yang kita pernah alami itu, kita sudah bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Seperti halnya Yusuf. Yusuf tuh sudah puluhan tahun dia gak ketemu kakak-kakaknya. Dia tidak lupa kejahatan kakaknya. Tapi dia tidak pernah mau mengingat lagi. Karena dia tidak mau ingat lagi, saudara, apa yang terjadi? Ketika dia ketemu kakaknya, dia bisa berbuat baik sama kakaknya. Dia bisa kasih makan, dia pelihara kakaknya. Dia kasih tempat, dia kasih kerjaan, lapangan kerja. Supaya tinggal mereka di Gosen. Saudara, Yusuf gak lupa kejahatan mereka. Tapi Yusuf tidak mau mengingat-ingat. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya kan? Kalau kita tetap mengingat-ingat perbuatan jahat orang, kita akan hidup dalam kepahitan, hidup dalam terluka. Yang ujungnya kita pun akan buat jahat sama orang. Kita akan melukai banyak orang. Saudaraku, kita hidup dalam pahit, kita hidup dalam benci. Yang dampaknya apa? Saudara mendukakan Roh Kudus. Saudara padamkan api roh. Saudara kehilangan sukacita keselamatan. Saudara merusak meterai keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang lebih ngerinya lagi, kita menutup berkat Tuhan. Ya kan? Yang ada di depan. Saya lihatnya kalau kita ditipu orang, kita simpen terus. Saudara kita ingat terus, ketemu orang, kita cerita, kita ngomong segala macam. Saya bilang kita ruginya 2 kali loh. Duit nggak kembali. Tapi yang ada, saudaraku, ya kan, sukacita kita hilang. Sukacita keselamatan kita hilang. Padahal Tuhan itu sanggup mengganti lebih banyak daripada yang hilang itu. Yang ngerti katakan amin. Iya. Setiap kita pasti pernah mengalami kehilangan. Kehilangan karena ditipu orang. Utang gak bayar, makanya untuk menjalin tali silaturahmi kan harus ada pinjaman duit 100, pinjam 100 dulu. Nah, gitu kan ada pinjam. Kalau saudara mau tetap diingat, ya kan saudara pinjam duitnya jangan bayar. Jangan bayar, pasti diingat terus. Ya itu ya makanya istilah zaman sekarang kan, pinjam 100 dulu. Ya kan gitu. Ya.
Jadi kata melupakan artinya kita memutuskan, ya, tidak mau mengingat-ingat lagi hal-hal yang bisa melupakan kita. Katakan amin. Yang kedua, keputusan yang kedua yang kita harus pelajari adalah begini saudara. Kita harus belajar, ya kan saudara, berfokus. Fokus hidup kita, yaitu apa? Sekalipun saudara bukan pendeta, kalau saudara sudah jadi orang Kristen, ambil keputusan dan dibaptis, saudara dapat tugas. Kita semua dapat tugas. Untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Paulus dia berkata saudara dalam Filipi 3 ayat 13. Katakan apa? Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Rasul Paulus sedang mengatakan betapa pentingnya konsentrasi. Fokus kepada Tuhan, kepada tugas yang Tuhan berikan, yaitu apa? Amanat agung. Saudara, ini amanat agung itu ya, Injil kan ada 4. Apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua 4-4-nya itu ada perintah dari Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Ditambah lagi saudaraku, Injil yang kelima. Yang namanya apa? Kisah para Rasul. Ada juga amanat agung. Kisah 1 ayat 8. Apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku kata Yesus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari keempat Injil Tuhan bilang kamu harus pergi. Jadikan semua bangsa murid. Tetapi tunggu dulu. Ya tunggu, jangan kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai nanti kamu menerima janji Bapa. Apa janji Bapa? Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Ya kan saudaraku? Istilahnya Bapa itu Allah yang ada di sorga jauh. Yesus Allah jadi anak yang dekat dengan kita. Roh Kudus adalah Allah yang ada di hati kita. Saudara-saudari, katakan amin. Inilah yang akan mengubah kita. Dia yang mengajar kita. Dia yang menuntun kita. Dia yang menyucikan kita. Dia yang menasehati kita. Dia yang menemplak kita. Ketika kita bersalah, berdosa saudaraku. Dia yang nemplak saudaraku. Supaya kita kembali lagi Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus ini. Saudaraku. Jadi keputusan yang harus diambil dalam hidup kita. Saudara dan saya harus hidupnya fokus ke Tuhan. Fokus ke melaksanakan amanat agung. Katakan amin. Dimanapun saudara berada. Coba saudara mulai beritakan Injil. Katakan amin. Saudara yang punya media sosial. Saudara pakai media sosial saudara. Supaya ada banyak orang yang membaca. Yang melihat mendapat kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah terbesar adalah keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Katakan amin, saudaraku. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini agak lengkap amanat agungnya saudaraku. Ya, lebih lengkap di Matius tulis ya. Baca sama-sama. 1, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu saudara baca, saudaraku 3 ayat ini. Apa yang saudara tangkap? Saya ingin beritahu, saya simpulkan begini. Sepanjang fokus hidup kita adalah saya ingin dalam doa-doa saya berdoa supaya ada orang yang bisa menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Sepanjang saudara pelayanan saudara adalah saya ingin ada banyak orang percaya pada Yesus, diselamatkan dan menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Sepanjang hidup saudara, saudara dapat waktu dari Tuhan, diberikan waktu, diberikan talenta, kemampuan, kecerdasan. Diberikan juga uang, punya waktu, punya kepintaran, punya uang. 3 hal ini, saudaraku,
time, talent, treasure. Saudara mau aku persembahkan ini untuk Tuhan. Supaya ada banyak orang bisa diselamatkan. Ada banyak orang menjadi murid Tuhan. Kalau ini menjadi fokus hidup saudara, apa yang terjadi? Apa janji Tuhan? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Saudaraku, kalau kita tidak nyampe akhir zaman, Tuhan sudah datang menjemput kita secara pribadi. Saudara yakinkan diri, ada Tuhan yang menyertai aku. Kalau Tuhan yang menyertai saya, siapa lawan saya? Kalau Tuhan yang menyertai saya, maka Dia Allah akan mencukupi segala kebutuhan saya. Dia akan memelihara hidup saya. Dia akan menuntun saya. Yang mengerti katakan amin. Fokus hidup saudara. Fokusnya apa? Saudara, ayo saksi. Bawa orang ke gereja. Bawa orang ke Tuhan. Mulai lewat doa-doa saudara. Jangan biarkan orang jauh dari Tuhan. Saudara tahu, salah satu strategi iblis adalah apa? Pengalihan fokus. Distraction. Supaya, oke, kamu Kristen boleh, tapi tidak usahlah doa-doa supaya keluargamu bisa diselamatkan. Saudaramu yang sudah diselamatkan, gak usahlah kamu dorong-dorong dia untuk melayani Tuhan. Saudaramu yang sudah Kristen, janganlah kamu dorong-dorong. Ya kan? Untuk beri waktu kepada Tuhan lah. Sumbangkan pikirannya ke Tuhan lah. Bawa persembahan lah ke Tuhan. Tidak usah. Iblis akan berusaha untuk apa? Melakukan apa? Pengalihan fokus. Yang seharusnya hidup kita fokusnya ke Tuhan. Dibalikan fokus hidup kita adalah untuk diri kita sendiri. Bagus sih, memang siapa yang bisa perhatikan kita? Kalau bukan kita sendiri, itu bagus. Kalau 100% perhatian kita hanya untuk diri kita, hanya untuk keluarga kita, kita gak pernah mau pikirkan daripada Tuhan dan amanat agung. Saudara akan kehilangan kesempatan besar untuk menjadi besar. Yang ngerti katakan amin. Saudara, saya ingin beritahu, iblis tuh pengalihan fokusnya gimana? Gini saudara, ini runutan yang saya tulis. Kalau musuh atau iblis berhasil mengalihkan fokus perhatian kita, bukan lagi Tuhan yang utama, bukan lagi amanat agung, ya kan? Maka dia akan mengubah visi kita. Visi hidup kita bukan untuk melayani Tuhan, tapi visi hidup kita mungkin apa saudara? Ya untuk cari uang, bukan cari jiwa. Saudara, ya kan? Visinya kan bro, kalau visi hidup kita, kalau iblis bisa mengubah visi hidup kita, maka dia akan mengubah apa? Keinginan hati kita. Keinginan hati kita udah gak mungkin melekat lagi sama Tuhan, pasti berjarak. Saudara, ya kan? Gak ada lagi keinginan untuk berikan waktu, memberikan sumbang pikirannya, kepintarannya, bahkan uangnya. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk amanat agung. Saudara, tidak ada. Hanya untuk diri sendiri. Ini kalau iblis bisa mengubah keinginan hati kita, maka dia akan bisa mengubah apa? Penyembahan kita yang kita sembah. Itu bukan lagi Tuhan. Makanya ketika saudara iblis berhasil mengalihkan perhatian kita, biasanya saudaraku, kita ini sulit masuk hadirat Tuhan. Sulit konsentrasi. Suruh tutup mata, ayo tutup mata, kita doa. Waktu tutup mata, pikiran kita atau kita lihat yang macam-macam. Tidak bisa fokus ke Tuhan. Itu artinya iblis sudah berhasil mengalihkan fokus perhatian kita. Karena orang bisa nyanyi, memuji Tuhan. Orang bisa ngomong, aku bisa mau bersyukur sama Tuhan. Orang bisa berdoa, minta sesuatu pada Tuhan. Tapi tidak semua orang itu bisa menyembah. Saudaraku, karena orang yang bisa menyembah, itu adalah orang, saudaraku, yang fokus perhatiannya tertuju ke Tuhan. Yang hatinya masih melekat kepada Tuhan. Karena waktu kita nyembah, saudaraku, kita gak bilang terima kasih atas apa yang kamu buat kepada saya. Waktu kita nyembah, kita gak minta apa-apa ke dia. Waktu kita nyembah, ya kan, adalah karena memang dia Tuhan. Karena dia Allah. Aku kagum akan Tuhan. Aku kagum akan Tuhan.
Aku mengasihi engkau yang begitu mengasihi aku. Itulah penyembahan. Saudara-saudari, kalau iblis bisa mengubah penyembahan kita dari Tuhan kemana? Ke duit, ke diri kita, ke hobi kita. Kita bisa enjoy. Penyembahan itu bicara, apa yang paling saudara nikmati dalam hidup saudara? Ada yang namanya, kita kan menyembah kepada Tuhan. T besar atau T kecil. T kecil disebut juga idol, idola, berhala. Kadang-kadang ada orang, ya kan, kenikmatannya bukan nyembah dan masuk hadirat. Kenikmatannya, berhalanya itu apa? Tuannya, perut. Kalau makan tuh, wah, perut ini. Idolanya siapa? Berhalanya apa? Kulkas. Pakai tiap bentar buka kulkas. Buka kulkas, itu idola, apa berhala. Ada berapa kita berhalanya adalah kulkas. Makanya kenapa Tuhan suruh kita perintahkan. Bukan cuma berdoa, tapi juga harus berpuasa itu untuk menaklukkan hawa nafsu makan kita. Yang bisa punya dampak, kita bisa kendalikan hawa nafsu yang lainnya. Katakan amin. Kadang-kadang tuh Tuhan atau dewa perut saudara. Ya, dewa perut. Ini berat saudara untuk ditaklukkan kadang-kadang. Katakan amin. Tanya aja kenapa saudara takut lapar. Ya kan. Kalau udah orang menyembah dewa perut, bukannya saya mau ngomong ini kan. Dia udah gak bisa lihat lagi. Ya kan, kaki jempolnya gak bisa lihat. Mohon maaf ya saudara ya. Kalau iblis bisa mengalihkan fokus perhatian kita. Saudaraku, itu bahaya. Penyembahan kita bukan Tuhan. Tapi kadang bisa perut kita. Aku enggak pak, nyembahku Yesus. Coba lihat jempol kakinya, kelihatan enggak? Masih bisa lihat. Coba ya tesnya. Ya enggak? Kalau dia bisa mengubah, ya kan? Saya masih bisa lihat, saudara. Anugerah. Ya kan? Jika iblis bisa mengubah penyembahan kita, maka iblis sudah berhasil mencuri apa? Segala yang Tuhan sediakan. Saudaraku, bagi hidup kita dan masa depan kita. Katakan amin. Saya ingin saudara jangan kehilangan fokus, konsentrasi. Paulus bilang, aku mengarahkan. Aku mengarahkan, apa saudara? Dia berkata apa? Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Katakan amin. Jadi maksudnya gini saudara. Hidup kita itu ya, itu seperti kamera. Kamera. Sebuah kamera ini, saya bilang kamera ini bukan kamera handphone ya. Tapi kamera daripada, apa? Kamera yang potret itu yang profesional gitu saudaraku. Kan kamera tuh harus fokus kepada objek tertentu, betul gak? Handphone juga harus, kalau dia bisa fokus saudara. Kalau misalnya ada yang punya iPhone atau apa Android tuh. Kalau udah ada keluar kotak kuning itu fokus. Kalau udah keluar kotak kuning kita jepret. Pasti hasilnya jernih. Tapi kalau tidak fokus hasilnya apa saudara? Blur biasanya. Atau gak jelas. Gak jelas. Makanya kalau kita gak pernah fokus hidup kita ya ke Tuhan. Atau apapun. Fokus pada pekerjaan. Fokus pada apa keluarga. Harus fokus. Kalau kita hidupnya gak pernah fokus, gak bisa konsentrasi. Saudara tahu, cek aja. Saudaraku, hidup kita blur kayaknya. Orang lihat kita betul blur gitu saudara. Ini gak jelas orang ini. Dia apa yang mau dikerjain? Apa yang mau dia tuju? Apa yang mau dia hasilkan? Orang gak jelas. Hari ini ada 2 keputusan penting yang harus kita ambil. Saudaraku, ya, yang pertama, saudara dan saya harus belajar apa? Melupakan. Kata melupakan, aku tidak mau ingat-ingat. Ya kan? Segala sesuatu yang menghambat aku untuk bisa mengejar Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah, kita ambil keputusan apa saudara? Ya, yang kedua adalah apa? Fokus. Fokus hidup kita adalah Tuhan dan melakukan amanat agung. Saudara dengerin khotbah saya ini hari ini. Saudara lakukan. Saya kasih jaminan. Tuhan akan menyertai saudara senantiasa sampai akhir. Gak ada saudaraku yang paling indah
dari hidup yang dimana kita punya keyakinan dan jaminan. Aku orang yang disertai Tuhan. Bukan cuma Tuhan sertai kita. Ya kan saudara, bukan Tuhan ada di jauh di atas surga. Bukan cuma Tuhan yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan yang ada dalam diri kita. Dia aktif bekerja. Kalau saudara fokusnya ke Tuhan dan amanat agung, layani Tuhan. Layani Tuhan, saudaraku. Layani Tuhan. Jangan layani perut. Jangan layani pendapat-pendapat banyak orang yang bikin saudara jadi blur, jadi bingung. Layani Tuhan. Ambil keputusan. Saudara hari ini, ambil keputusan. Lupakan sudah kesalahan orang, kesalahan saudara. Yang Tuhan sudah ampuni. Kesalahan orang masa lalu ampuni. Jangan berusaha untuk ingat-ingat lagi. Katakan amin. Supaya ketika Tuhan menugaskan kita menolong orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, kita bisa lakukannya. Katakan amin. Jangan kita mau ambil keputusan sendiri. Orang yang sudah kita bantu, kita sudah buat baik. Dia bukan balas kebaikan kita dengan kebaikan, tapi kejahatan. Lalu aku kapok, gak akan pernah aku bantu lagi. Jangan. Jangan, belum. Hidup kita tuh harus serahkan ke Tuhan. Itu melayani Tuhan, melayani kehendak Tuhan. Katakan amin. Bukan melayani kehendak diri sendiri. Yusuf contohnya. Saudaraku Yusuf. Saudaraku. Semua saudaranya melakukan kejahatan kepada dia. Dia gak pernah buat jahat. Bukan. Tapi karena dia belajar untuk tidak mengingat-ingat daripada kejahatan abangnya. Ketika Tuhan menugaskan dia, saudara, untuk apa? Berbuat baik kepada keluarganya. Dia bisa lakukan itu. Dan dampak kebaikan Yusuf adalah apa saudara? Lahirnya juru selamat. Israel tidak binasa. Israel tidak punah. Kalau Yusuf keras hatinya, kau sudah hancurkan hidup aku. Sekarang kau datang, ya kan, mau minta tolong sama aku. Ya kan, dia bisa ambil keputusan saudara untuk tidak mengampuni dan bunuh semua. Bisa. Dan kakak-kakaknya sudah berkata, ya kan, kalau bapak kita Israel, Yakub meninggal, pasti Yusuf akan membunuh kita. Mereka udah tahu itu. Saudara, makanya mereka sujud nyembah Yusuf. Yusuf bilang, aku bukan Allah yang akan menghukum kamu. Kamu mereka-reka yang jahat selama ini. Tapi Allah membalikannya itu. Untuk apa? Kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk diri kamu. Aku cuma alatnya. Ini keren, ini hatinya yang mulia. Saudaraku Yesus, saya berdoa saudaraku. Ya, jalan. Ya kan saudara, kalau kita mau, ya kan, mengambil keputusan sesuai dengan ini. Saya yakin ini kesempatan besar buat kita untuk menjadi besar. Lakukan ya, ambil keputusan nih. Lupakan. Terus fokus hidup kita. Sementara, bukan berarti gak boleh cari uang, gak boleh cari teman segala macam. Silakan. Sementara saudara bekerja cari uang, saudara tahu inilah mimbar saya, inilah ladang misi saya. Saya ingin menjadikan mereka menjadi murid Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dan saudara akan melihat Allah akan menyertai saudara. Amin saudaraku. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih keluar. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Mari saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti.
Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku minta ya Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian, bisa mengambil keputusan yang benar. Supaya kami bisa makin mengenal Tuhan. Untuk bisa ya Tuhan mengerti kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, kami ingin Tuhan melupakan apa yang ada di belakang kami ya Bapa. Sesuatu ya Tuhan yang mengikat kami. Sehingga kami tidak bisa bergerak, bertumbuh, semakin dewasa iman kami. Beri kami Tuhan kemampuan untuk bisa mengarahkan diri kami kepada apa yang ada di depan kami Tuhan. Makasih Yesus, makasih Allah Roh Kudus. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Mereka semua yang sudah mendukung Tuhan, pembiayaan, pendanaan daripada pelayanan menara doa ini. Aku berdoa berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini Tuhan. Kau buka tingkap langit-Mu, Kau curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripadalah Bapa. Dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.